Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak menggoncangkan iman Anda, tapi inilah faktanya, kenyataan. Jadilah lemah lembut dan jadilah rendah hati. Dan teruslah untuk berpikir bagaimana berbuat baik setiap hari. Setiap hari berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Life is beautiful. Hidup itu indah dan benar-benar indah, saudara-saudara yang terkasih. Dan keindahan hidup itu adalah pada saat Anda menjadi lemah lembut dan rendah hati. Yesus, Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Apa kabar saudara-saudariku yang terkasih? Semua sehat? Saya berharap semua sehat dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita bersama-sama kembali berdoa koronka, misa kerahiman ilahi, dan nanti kita akan beradorasi bersama. Bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Injil, saya menyoroti sikap seorang murid. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, tetapi pada saat dia sudah tamat, dia akan sama dengan gurunya. Inilah panggilan Anda dan panggilan saya menjadi seorang murid. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hening sejenak menyadari kita belum sungguh-sungguh menjadi seorang murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, tema misa kerahiman ilahi pada hari ini berkaitan dengan sikap seorang murid. Saya bacakan untuk Anda. Tema pada saat ini adalah dengan rendah hati berjuang menjadi murid yang baik. Dengan rendah hati berjuang menjadi murid yang baik. Dengan rendah hati berjuang menjadi murid yang baik. Tadi dalam bacaan Injil Lukas kita mendengar bahwa Yesus mengatakan seorang murid tidak melebihi gurunya. Kecuali kalau murid itu sudah tamat, dia sama dengan gurunya. Dalam konteks ini sebenarnya Yesus tidak berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Bisa banyak karena para murid yang melebihi gurunya banyak. Misalnya guru matematika, muridnya lebih pintar dari gurunya banyak, saudara-saudara yang terkasih. Tapi dalam konteks yang disampaikan Yesus, ini berhubungan dengan situasi rohani, situasi spiritual, dan situasi panggilan hidup. Maksudnya apa, Romo? Maksudnya adalah Yesus tadi mengatakan seorang murid tidak melebihi gurunya. Tapi kalau dia sudah selesai, dia akan sama dengan gurunya. Artinya, Yesus mengajarkan kalau Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami kesulitan, Yesus mengalami perjuangan untuk sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Bapa, kita pun tidak jauh beda. Beti, beda-beda tipis. Gitu loh. Ini panggilan hidup. Makanya kalau saya itu, waktu saya, yang nggak kecil-kecil banget gitu, SMP gitulah, kelas 1 gitu. Waktu itu umurnya berapa ya saya kelas 1 itu? Ya antara 12, 13 gitu. Waktu itu saya masih imut sekali saya. Waktu itu, ini anak seminaris supaya tahu, waktu itu saya putih. Imut, pokoknya orang kalau lihat saya itu lucu. Aduh, orang kalau panggil saya itu sering saya pipi saya diginikan. Lulus lucunya, ding dong, nih gitu. Lucu, makanya saya bilang, orang-orang tuh mengerikan gitu. Pipi saya sering dicemok-cemok, makanya sekarang modelnya kayak gini karena sering dijahit gitu mungkin. Ya itu waktu itu ya. Nah,
Waktu saya masih anak-anak lah katakanlah, kalau mendengar lagu di Mana Bakti pada waktu itu, karena di paroki saya pakai Mana Bakti. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil itu saya merasa lagu itu gue banget gitu loh. Gue banget gitu loh. Nah, saya menyadari panggilan itu ada gitu loh. Meskipun masih sayup-sayup, terdengar jauh banget gitu loh. Tapi saya merasa ada gitu loh panggilan itu. Waktu akhirnya saya menemukan bahwa itu panggilan untuk mengikuti sebagai seorang imam. Nah, lebih dalam lagi, itulah panggilan seorang murid. Setelah saya refleksikan. Nah, saya sekarang kita semua itu dipanggil sebagai murid, entah sebagai seorang romo, sebagai suster, bruder, sebagai awam, atau sebagai apa saja, Anda dan saya dipanggil menjadi seorang murid. Amin? Yes. Murid Tuhan. Wow. Guru kita siapa? Yesus. Guru kita. Yesus. Nah, tapi persoalannya di sini. Apakah kita menyadari sabda Tuhan Yesus tadi? Yesus tadi mengatakan, seorang murid tidak melebihi gurunya. Dan pada saat murid itu sudah dinyatakan lulus, dia akan menjadi sama dengan gurunya. Kita menjadi sama dan siap-siap. Mengerikan memang. Mengeri bagaimana, Romo? Kalau Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib, menderita, kita pun tidak bisa memungkiri salib. Karena Yesus berkata kepada kita, seorang murid, perhatikan Bapak, Yesus mengatakan seorang murid tidak melebihi gurunya. Yesus berkata, semua orang yang mau menjadi pengikutku harus menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Inilah konsekuensi. Dan tadi saya mengatakan di dalam tema misa ini, dengan rendah hati menjadi seorang murid. Dengan rendah hati. Nah, ternyata saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin apa yang saya katakan, statement saya ini didukung oleh romo-romo lain atau didukung oleh mereka semua yang mendengarnya tentunya. Yang berhati benar tentunya. Saya mengatakan apa? Setelah saya jadi romo, belum lama nih adik-adik seminaris, anak asrama ini, saya mengatakan pada Anda, saya menjadi romo itu belum lama, baru 24 tahun. Nah, selama 24 tahun jadi romo itu, saya menemukan apa? Saya menemukan bahwa jadi romo itu 24 tahun, saya menemukan apa? Bahwa untuk menjadi seorang murid Tuhan diperlukan apa? Kerendahan hati dan kelembutan hati. Makanya tadi kan dikatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan saudara-saudara, dari Injil Matius bab 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan setelah 24 tahun jadi romo, saya baru menyadari, saudara-saudari, apa sih yang kita cari? Saya kadang-kadang, saya harus jujur dengan Anda. Saya bersyukur mengatakan ini kepada Anda. Kalimat ini, saya dulu tidak ada yang mengatakan. Memang kalimat Injil itu saya sudah sering mendengar lama, tetapi menafsirkannya dan mengatakannya belum ada saya mendengar. Dan Anda bersyukur saya mengatakannya. Karena kunci benar-benar kalau Anda melakukan kelemah lembutan dan rendah hati, Anda masuk surga. Min, percaya dengan saya, saudara-saudari. Kok orang mau tahu-tahu? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kita adalah murid, dan murid tidak melebihi gurunya. Kalau gurunya lemah lembut dan rendah hati, muridnya juga lemah lembut dan rendah hati. Amin. Kehebatan duniawi. Mungkin ada pintar, mungkin ada profesor, doktor, mungkin ada pendidikannya sampai mana-mana dan lain sebagainya. Apa sih kebanggaannya? Seorang romo banyak bangun gereja,
Saya banyak bangun gereja, biasa-biasa aja kali. Wah, banyak baptis, saya banyak membaptis, biasa aja kali. Tidak ada kebanggaan yang luar biasa, biasa. Dan saya heran, mohon maaf. Ini bukan menyindir para romo. Kalau ada yang keras kepala, sombong, tidak lemah lembut dan rendah hati, saya heran. Lah ngapain jadi romo? Jadi romo lemah lembut dan rendah hati, titik. Dan itu kuncinya. Dan saya menemukannya ya kok ya belum lama sih. Ah, berarti romo dulu gimana? Ya, saya dulu juga melakukan kesalahan. Mungkin saya merasa diri hebat dan lain sebagainya. Tetapi kuncinya cuma satu, lemah lembut dan rendah hati. Dan kelemah lembutan dan kerendahan hati itu membuat orang mau melayani. Melayani lebih sungguh. Sekarang saya suka melayani, adik-adik. Umat, saudara-saudari, adik-adik, para seminaris, saya suka melayani. Dari dulu suka, tapi sekarang lebih lagi. Saya suka melayani. Karena saya sadar bahwa saya dipanggil menjadi seorang pelayan. Saya dipanggil menjadi pelayan. Bahasa Jawanya batur, hamba. Saya nggak menuntut Anda, tapi saya menunjukkan bahwa saya pun, Romo Lulus ini, dipanggil untuk menjadi pelayan. Dan saya sungguh-sungguh mau melayani. Kalau Bapak Uskup, saya mengizinkan saya untuk pergi kemana, ke daerah yang paling sulit, saya berangkat, saudara-saudari. Anda kita diizinkan, saya harus berangkat ke Afrika, kah, kemana, berangkat, siap. Saya siap melayani. Bagi saya Palangkaraya terlalu enak, saudara-saudari yang terkasih. Saya perlu tempat yang lebih menantang lagi, tempat yang sulit. Artinya, di mana-mana bisa kita melakukan sesuatu. Tapi saya merasa, supaya gimana gitu loh. Karena saya menyadari bahwa panggilan yang sesungguhnya adalah panggilan ke dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Itulah panggilannya. 24 tahun saya menemukan ini, saudara-saudara yang terkasih. Saya pernah belajar di Filipina, saya pernah belajar di Roma, saya ketemu banyak orang-orang pintar, saya mengikuti retret ini, retret itu, dan lain sebagainya. Kuncinya cuma satu, jadi lemah lembut dan rendah hati. Ini para seminaris, perhatikan baik-baik, kuncinya cuma satu, lemah lembut dan rendah hati. Tapi untuk menemukan itu saya bertarung habis-habisan 24 tahun, saudara-saudari. Menjadi murid dengan rendah hati. Ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak menggoncangkan iman Anda, tapi inilah faktanya, kenyataan. Jadilah lemah lembut dan jadilah rendah hati. Dan teruslah untuk berpikir bagaimana berbuat baik setiap hari. Setiap hari berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Life is beautiful. Hidup itu indah dan benar-benar indah, saudara-saudara yang terkasih. Dan keindahan hidup itu adalah pada saat Anda menjadi lemah lembut dan rendah hati. Anda hebat berdebat, hebat berdiskusi, hebat mengkritik sana, mengkritik sini, luar biasa. Kalau Anda tidak menjadi lemah lembut dan rendah hati, percuma dan tak berguna. Hanya itu untuk bisa masuk kerajaan surga, saudara-saudara yang terkasih. Menjadi lemah lembut dan rendah hati. Karena pada saat orang lemah lembut dan rendah hati, keutamaan yang lain pasti ada. Kejujuran, keberanian, dan lain sebagainya. Jadilah lemah lembut. Karena Anda lemah lembut, Anda bisa memahami orang. Anda rendah hati, Anda bisa memahami orang. Saudara-saudara yang terkasih, jangan silau kalau tetanggamu tambah kaya. Jangan bingung kalau orang lain tambah hebat. Jangan bingung, jangan pernah iri. Tetapi berusahalah untuk lemah lembut dan rendah hati. Karena pada saat Anda lemah lembut dan rendah hati, Anda sudah memegang kerajaan surga. Amin, saudaraku. Pada saat Anda lemah lembut dan rendah hati, nanti, pada saat kita beradorasi, pada saat saya mengatakan, mari kita hening di hadapan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Mintalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Mintalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Karena itu modal untuk menuju ke surga. Tidak ada yang lain, saudara-saudara yang terkasih. Itu modalnya. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita murid tidak melebihi gurunya. Dan guru kita Yesus sudah mengatakan itu, jadilah lemah lembut dan rendah hati. Makanya para seminaris, anak-anak asrama, belajarlah jadi lemah lembut dan rendah hati. Amin. Itu kuncinya. Dulu saya tidak ada yang ngomong begini, waktu saya seperti kalian di seminari. Nggak ada. Nggak ada. Kalau saya ngomong begitu, wah, kalau saya udah tahu dari dulu, betapa, enak jadi lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati. Dibilang goblok, rendah hati. Dibilang bungul, rendah hati.
ditampar, sakit. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap menjadi murid Tuhan dan tetap bersemangat untuk menjadi murid yang baik. Belajar dari guru kita Yesus, menjadi lemah lembut dan rendah hati. Berkah dalam. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih mewakili para seminaris dan melalui para romo yang ada di sini atas kesetiaan, kebersamaan Anda bersama kami dari Seminari Raja Damai Palangkaraya. Terima kasih saudara-saudari, tetap jaga kesehatan dan tetaplah bersemangat untuk menjadi murid Tuhan. Kita berjumpa kembali hari Minggu besok jam 8 pagi. Bagi yang berminat bermisa bersama kami hari Minggu jam 8 pagi. Tetaplah percaya, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian yang mau menjadi murid yang lemah lembut dan rendah hati diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, doa koronka, misa kiramen ilahi, dan adorasi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.